Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardiana Trining Tias dan juga saya sendiri di Alif Matematik. Di sini kita akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel atau stratified sampling. Yang pertama adalah poin A. Poin A yaitu penggunaan stratified sampling. Stratified random sampling atau pengambilan sampel acak stratifikasi adalah suatu metode pengambilan sampel di mana populasi yang bersifat heterogen dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan atau strata yang saling pisah tuntas dan dari setiap strata dapat diambil sampel secara acak. Kemudian stratifikasi yang umum dilakukan adalah mengelompokkan subjek berdasarkan usia, ukuran, ataupun jenis perusahaan industri, tingkat keuntungan, lokasi, tingkat atau derajat kepangkatan, dan lain sebagainya. Kemudian, stratified sampling digunakan apabila populasi menunjukkan sifat bersastra. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan pada waktu menggunakan teknik sampling ini. Yang pertama adalah setiap unit strata harus memiliki kriteria yang jelas yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan anggota unit strata. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu setiap unit strata harus dapat diketahui secara pasti jumlah anggotanya. Untuk yang poin B, rumus stratified sampling. Di sini ada dua rumus dalam stratified sampling, yaitu yang pertama, rumus perhitungan besaran sampel, terus yang kedua, rumus pengambilan sampel berstrata. Ini untuk lebih jelasnya bisa lihat di makalah ya nanti kalau misalnya kurang jelas di sini. Untuk rumus perhitungan besaran sampel itu ini ada n kecil sama dengan n besar per n kalikan d kuadrat plus 1. Di sini n kecilnya itu untuk keterangannya merupakan jumlah sampel yang dicari. Kemudian untuk yang n besar merupakan jumlah populasi dan untuk d-nya itu merupakan nilai presisi. Kemudian untuk rumus yang kedua, rumus pengambilan sampel berserta. Ini rumusnya NH kecil sama dengan N besar H kecil per N besar dikalikan N. Di sini N besar H kecilnya itu banyaknya unit dalam stratum ke H. Kemudian untuk N kecil H kecil banyaknya sampel yang diambil dari stratum ke H. Kemudian untuk N besarnya jumlah populasi, untuk N kecilnya jumlah sampel ya. Ini untuk lebih jelas bisa dilihat di makalah. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ardiana. Saya Ardiana Trining Tias akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik pengambilan sampel stratified sampling. Untuk poin yang C, langkah-langkah perhitungan stratified sampling. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan sampel secara stratified meliputi yang pertama, menentukan populasi penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi segala karakteristik dari unit-unit yang menjadi anggota populasi. Yang ketiga, mengelompokkan unit anggota populasi yang mempunyai karakteristik umum yang sama dalam suatu kelompok atau strata, misalnya berdasarkan tingkat pendidikan. Yang keempat, mengambil sebagian unit dari setiap strata untuk mewakili strata yang bersangkutan. Untuk yang terakhir, yang kelima, mengambil sampel dari masing-masing strata dilakukan berdasarkan perimbangan atau proporsional. Untuk poin yang D, yaitu contoh kasus dan penyelesaian stratified sampling. Kasusnya, suatu penelitian pada kegiatan ujian kompetensi guru atau UKG di Kota Bandung tentang manfaat dan tindak lanjut dari UKG yang diikuti sebagai berikut. Golongan 2A sampai 2D ada 500 orang. Untuk golongan 3A sampai 3D 2000 orang, golongan 4A sampai 4D 5000 orang, dan jumlah atau N besar sama dengan 7500 orang. Jumlah populasi 7500 orang dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 5%. Maka untuk mencari jumlah sampel secara keseluruhan menggunakan rumus sebagai berikut. Diketahui N atau jumlah populasi 7500, D atau tingkat presisi 5%, ditanyakan N jumlah sampel. Jawab, N sama dengan N kecil sama dengan N besar per N besar kali D kuadrat ditambah 1. N sama dengan 7500 dibagi 7500 dikali 5% kuadrat ditambah 1.
N sama dengan 7.500 dibagi 19,75. N sama dengan 379,75 dibulatkan ke atas menjadi 380. Kemudian dicari pengambilan sampel berstrata sebagai berikut. Misal N1 golongan 2A sampai 2D, N2 golongan 3A sampai 3D, N3 golongan 4A sampai 4D. Untuk N1 kita gunakan rumus N besar 1 per N besar kali N sama dengan 500 dibagi 7.500 dikali 380 sama dengan 25,33 dibulatkan ke atas menjadi 26. Untuk N2 sama dengan N besar 2 per N besar dikali N sama dengan 2000 dibagi 7.500 dikali 380 sama dengan 101,33 dibulatkan ke atas menjadi 102. Untuk N3, N besar 3 dibagi N besar dikali N kecil sama dengan 5000 dibagi 7.500 dikali 380 sama dengan 253,33 dibulatkan ke atas menjadi 254. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh jumlah sampel tiap strata sebagai berikut. Golongan 2A sampai 2D mendapatkan sampel 26, golongan 3A sampai 3D mendapatkan sampel 102, dan golongan 4A sampai 4D sama dengan mendapatkan sampel 254. Jumlah total keseluruhan sampel yaitu 382. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan terdapat koma, sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih dari 380 atau jumlah sampel keseluruhan. Gambaran jumlah populasi dan sampel dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan populasi 7.500, golongan 2A atau sampai 2D sama dengan 500 orang, dengan sampel 382, golongan 2A sampai 2D mendapatkan sampel 26 orang. Untuk golongan 3A sampai 3D dengan populasi 2.000 orang, dengan sampel 382, golongan 3A sampai 3D mendapatkan sampel 102 orang. Untuk golongan 4A sampai 4D dengan populasi 5.000 orang mendapatkan sampel 254 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.